Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi unsur-unsur perizinan bentuk dan isi. Saya Laode Saud Akbar sebagai moderator dan pembaca materi pertama Muhammad Agil Sirat Ahmad dan pembaca materi kedua Aditya Sakti Nur Asbar. Saya persilahkan kepada pembaca materi pertama. Ya, baik. Unsur-unsur perizinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, instrumen yuridis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, organ pemerintah. Yang keempat, peristiwa konkret. Dan yang kelima, prosedur dan persyaratan. Instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan perintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak menjadi sah. Oleh karena itu, di dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tanpa syarat adanya dasar wewenang tersebut, ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menurut sejaran bahasa dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. Peristiwa konkret. Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya, pemohon izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Selaku memberikan izin, selain itu, pemohon juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soeharno, syarat-syarat dan izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca kedua. Kemudian bentuk dan isi izin. Yang pertama, organ yang berwenang. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberi izin. Yang kedua, yang dialamatkan. Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Kemudian diktum. Keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. Kemudian ketentuan pembahasan dan syarat-syarat. Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin member.
memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat, dan cara lain. Kemudian pemberi alasan. Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Kemudian pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan. Mungkin itu saja materi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.